Ada satu tanda bahwa seseorang sedang disiapkan Allah untuk selamat dari kengerian hari kiamat, yaitu saat dia merasa dipaksa bangun di sepertiga malam. Jangan anggap itu hanya gangguan tidur biasa. Itu adalah panggilan khusus agar Anda tidak perlu ikut mengantre dalam kegelisahan selama ribuan tahun di bawah terik matahari yang menyiksa. Banyak yang meremehkan jam ini, padahal disinilah cahaya untuk wajah Anda nanti sedang dibuat. Saya akan jelaskan rahasianya agar Anda tidak lagi menyia-nyiakan waktu berharga ini hanya untuk sekadar tidur pulas. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, izinkan aku mengajakmu melakukan satu kebaikan kecil yang kelak bisa menjadi pahala jariah yang tak putus bagimu di akhirat nanti. Jika engkau mencintai seseorang, baik itu pasanganmu, anakmu, orang tuamu, atau sahabatmu, bagikan video ini kepada mereka sekarang juga. Sebab bisa jadi satu video yang engkau kirim hari ini akan menjadi sebab mereka tergerak untuk bangun malam, bertaubat dan kembali kepada Allah. Selama mereka mengamalkannya, pahala itu akan terus mengalir untukmu, bahkan setelah engkau tidak lagi berpijak di dunia ini. Mari kita mulai dengan hati yang lembut. Semoga Allah membukakan pintu cahaya untuk kita semua. Bayangkan, satu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, saat langit terbelah dengan dahsyatnya, gunung-gunung runtuh menjadi debu yang beterbangan, laut mengering, dan tidak ada satupun tempat tersembunyi bagi pendosa. Pada hari itu, manusia berdiri dengan hati yang bergetar hebat, tubuh yang gemetar, dan mata yang penuh dengan keresahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Itu adalah hari ketika setiap jiwa akan menyaksikan balasan dari setiap amal yang pernah ia lakukan sekecil apapun. Sebuah hari penantian panjang di padang mahsyar yang mengerikan bagi mereka yang lalai. Allah menggambarkan kedahsyatan hari itu dengan begitu jelas dalam Al-Quran, berfirman bahwa manusia akan bagaikan kupu-kupu yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan ke segala penjuru. Hati terasa sangat berat mendengar ayat ini, sebab kita sadar tidak ada yang benar-benar siap menghadapi hari ketika rahasia hati dibongkar, langkah hidup dihisap secara detail, dan segala amal diperlihatkan secara terang-terangan tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi dari pandangan Rabbul Alamin. Tetapi dalam lautan manusia yang gelisah itu, ada satu kelompok kecil yang tampak sangat berbeda, di mana wajah mereka terlihat tenang, langkah mereka mantap, dan hati mereka dipenuhi kedamaian yang hakiki. Mereka bukanlah orang-orang yang dulu kuat secara fisik di dunia, bukan orang kaya raya yang memiliki segalanya, dan bukan pula pemimpin dunia yang berkuasa dengan hartanya. Mereka adalah hamba-hamba yang dulu, di saat seluruh manusia sedang tidur dengan nyenyaknya, mereka memilih bangun untuk sholat dan merendah kepada Allah dalam kesunyian malam. Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat, wajah para ahli ibadah malam akan memancarkan cahaya yang indah, dan Allah akan memuliakan orang yang bangun di tengah malam untuk menyendiri dengan Robnya. Mereka adalah orang-orang yang menangis, berdoa, memohon, dan mengadu dalam keheningan. Saat dunia terlelap dalam mimpi, mereka rela meninggalkan hangatnya tempat tidur demi mendekat kepada pencipta alam semesta, memilih mengejar ridha Allah saat manusia lain sibuk mengejar dunia yang fana atau sekadar terbuai dalam kelalaian tidur mereka. Imam Al-Ghazali pernah menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa sholat malam adalah kunci utama untuk mendapatkan kejernihan hati yang sejati dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Beliau berkata bahwa siapa yang tidak mendapatkan manisnya ibadah di waktu malam, maka ia tidak akan merasakan kelapangan hidup yang nyata di waktu siang hari. Sebab tahajud adalah cahaya yang turun dari langit menuju hati yang lembut, hati yang rindu, dan hati yang ingin kembali pulang kepada Allah. Kelak di hari kiamat, cahaya itu tidak akan hilang, justru menjadi penuntun di saat semua manusia berada dalam ketakutan. Dalam satu hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa amalan yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, karena hanya orang yang benar-benar tulus yang sanggup melaksanakannya. Tidak ada yang memuji mereka saat itu. Tidak ada mata manusia yang melihat, dan tidak ada tepuk tangan dari dunia yang fana.
Yang ada hanyalah lirih doa, tetesan air mata tulus, dan percakapan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya di sepertiga malam terakhir. Mereka melakukannya semata-mata karena cinta, dan cinta yang tulus semacam ini tidak mungkin disia-siakan oleh Allah di hari perjumpaan nanti. Di padang mahsyar nanti, manusia menunggu dengan penuh ketegangan saat matahari didekatkan hingga jaraknya sangat dekat, membuat keringat bercucuran dan orang-orang saling berdesakan dalam keputusasaan. Ada yang bingung, ada yang menyesal, ada yang menangis memohon agar hari itu segera berlalu karena tidak kuat menahan penderitaan penantian yang tanpa kepastian. Tetapi ahli tahajud datang dengan hati yang seakan telah dikenali oleh Allah melalui sujud-sujud panjang mereka. Mereka mendapatkan cahaya penenang yang melindungi jiwa mereka dari kegelapan. Sebab mereka sudah membiasakan diri merendahkan hati dalam gelapnya malam di dunia, maka Allah memuliakan mereka dalam gelapnya penantian di padang mahsyar. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah bahwa orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur karena berdoa dengan penuh rasa takut dan harap akan mendapat balasan yang luar biasa indah. Balasan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia manapun. Sebuah kejutan dari Rabb untuk hambanya yang setia. Ayat ini bukan tentang orang yang terlihat hebat di hadapan manusia, melainkan berbicara tentang orang yang hebat di hadapan Allah dalam kesunyian yang tak terlihat. Malam demi malam, mereka membangun hubungan dengan Allah melalui zikir yang lirih. Mereka meminta ampun atas segala dosa dan mengadukan segala isi hati mereka dengan penuh harapan. Mereka bangun meski tubuh mereka sangat lelah setelah bekerja, meski mata terasa berat karena kantuk, dan meski hati mereka mungkin sedang dalam keadaan sedih yang mendalam karena beban dunia. Mereka tetap melangkah menuju sajadah, karena yakin bahwa malam adalah waktu ketika pintu-pintu langit terbuka luas, rahmat turun dengan deras, dan doa diangkat lebih tinggi daripada waktu lainnya. Imam Hasan Al-Basri bahkan berkata bahwa ahli tahajud adalah manusia yang paling indah wajahnya di siang hari, karena mereka menghabiskan malamnya untuk bermunajat kepada Zat yang Maha Indah. Dan kelak di hari kebangkitan, mereka adalah orang yang wajahnya paling bercahaya di antara manusia lainnya yang dipenuhi rasa cemas. Pada hari yang penuh dengan kecemasan itu, Allah menjanjikan naungan kepada 7 golongan manusia. Salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya mengalir. Bukankah inilah ciri utama dari ahli tahajud yang selalu merindukan Tuhannya di saat orang lain lalai? Mereka mengingat Allah di tempat yang paling sunyi, di kamar kecil yang gelap, dengan suara yang hampir tak terdengar, namun menembus hingga ke arsy. Mereka menangis karena merasa sangat dekat dengan Allah, dan kelak Allah akan memberikan perlindungan di hari kiamat. Saat jutaan manusia tenggelam dalam kegelisahan di padang mahsyar, ahli tahajud tidak berjalan dengan rasa takut yang sama, karena mereka mendapatkan cahaya yang tak pernah mereka duga. Mereka mendapatkan ketenangan yang tidak pernah mereka bayangkan, dan kedudukan yang tidak pernah mereka cari saat hidup di dunia. Semua itu adalah hadiah spesial dari setiap malam yang mereka gunakan untuk bersimpuh di hadapan Allah, membuktikan bahwa tahajud adalah tentang hati yang jujur dan cinta yang tidak pernah dibuat-buat kepada Sang Pencipta. Ketika semua manusia dikumpulkan di hamparan padang mahsyar yang putih, tidak ada lagi gunung atau pepohonan tempat bernaung dari teriknya hisab. Semua orang berdiri dalam kebingungan menanti pengadilan Rabbul Alamin, menunggu balasan dari apa yang ia lakukan selama hidup di dunia yang singkat. Tidak ada kata mundur, dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang hidup atau memperbaiki kesalahan yang telah lalu. Di tengah kondisi yang menyesakan itu, manusia hanya bisa meratapi apa yang telah mereka tanam selama ini di dunia yang fana. Rasulullah bersabda bahwa panasnya matahari pada hari itu bukan sekedar membakar kulit, tetapi membuat manusia berpeluh sesuai dengan kadar amalnya masing-masing.
Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena besarnya ketakutan dan dosa yang dipikul. Bayangkan, manusia bahkan tidak memedulikan orang tuanya atau anak-anaknya saat itu. Mereka hanya fokus pada nasib diri mereka sendiri sambil berteriak mencari syafaat yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan. Namun bagi ahli tahajud, cahaya khas yang Allah berikan membuat mereka tampak bersinar di tengah lautan manusia yang gelap gulita. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam bab ibadah malam bahwa cahaya sholat malam tidak hanya menerangi hati di dunia, tetapi secara nyata menerangi langkah mereka di hari kiamat. Ketika orang lain ketakutan, mereka diberi rasa aman. Ketika orang lain gelap hatinya, mereka mendapat penerangan dari Rabb yang pernah mereka sambut di heningnya malam dengan sujud yang tulus dan ikhlas. Jutaan manusia akan berdiri menunggu giliran hisab dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa waktu dunia begitu singkat, sementara penantian di akhirat begitu panjang. Banyak yang baru mengerti arti sebuah sujud yang tulus ketika mereka melihat para ahli sujud mendapat cahaya dan ketenangan yang luar biasa. Namun, ahli tahajud memiliki keadaan batin yang berbeda karena mereka sudah terbiasa berdiri di hadapan Allah tanpa diketahui siapapun, sehingga Allah membalas kejujuran mereka dengan rahmat yang luas di hari yang paling berat tersebut. Para malaikat nantinya akan memanggil satu kelompok khusus, panggilan yang tidak ditujukan kepada para pemimpin atau orang kaya dunia, melainkan kepada mereka yang hatinya terikat dengan malam. Malaikat menyeru, di mana orang-orang yang dahulu bangun di malam hari ketika manusia lain tidur. Seruan itu membuat banyak manusia menunduk karena menyadari kelalaiannya. Sementara ahli tahajud maju dengan wajah bercahaya, seolah cahaya itu keluar dari kedalaman hati mereka yang tulus selama hidup di dunia. Mereka dipanggil lebih dahulu dan tidak disiksa dengan rasa menunggu yang panjang. Mereka berjalan ringan, seolah bumi mahsyar itu lunak di bawah kaki mereka karena ridho Allah. Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan bahwa siapa yang bangun di waktu malam untuk mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya pada hari ketika manusia dijauhkan. Cahaya mereka di mahsyar adalah cahaya yang jujur dan murni, tidak ternoda oleh ria atau keinginan dunia, karena tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan amalan tahajud di depan Tuhan. Setelah melalui penantian di mahsyar, seluruh manusia akan diarahkan menuju Sirat, sebuah jalan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, dengan api yang menyala di bawahnya. Di sini tidak ada lagi jabatan atau harta yang bisa membantu. Hanya amal yang menjadi penentu kecepatan setiap orang menyeberang. Ada yang berlari secepat angin, ada yang merangkak, dan ada yang terseret jatuh ke dalam jurang api karena beban dosanya yang terlalu berat untuk dipikul. Namun ahli tahajud berjalan dengan cahaya yang stabil di kaki mereka. Cahaya yang dulu mereka bangun dengan sujud malam, kini memancar menjadi pelita yang menyelamatkan di tengah kegelapan Sirat yang mengerikan bagi setiap jiwa. Setelah melewati jalan yang berat itu, mereka akan diarahkan menuju telaga Rasulullah, telaga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, untuk menghapus dahaga mereka. Di sana mereka dipanggil dengan lembut oleh para malaikat, karena mereka adalah hamba yang konsisten menjaga hubungan dengan Allah di waktu yang paling sunyi, di saat orang lain tidak melihat perjuangan mereka. Setelah itu mereka akan memasuki satu tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia, tempat yang hanya Allah siapkan untuk hamba yang dicintainya. Disinilah mereka memahami janji Allah dalam Al-Quran bahwa siapa yang melakukan tahajud akan dibangkitkan ke tempat yang terpuji.
Mereka memasuki gerbang surga dengan ucapan salam dari para malaikat, memandang sekeliling tanpa ada lagi rasa gelisah atau air mata, karena semua pengorbanan malam mereka telah dibayar tunai dengan kebahagiaan yang abadi. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih termasuk orang yang membiarkan malam berlalu begitu saja, tanpa satupun sujud untuknya? Kita seringkali masih berkata, nanti saja, dan mengira usia kita masih lama. Padahal maut bisa datang kapan saja tanpa permisi. Tahajud tidak meminta banyak dari waktu kita. Hanya beberapa rakaat dan sedikit kejujuran hati untuk menemui Rabbul Alamin. Namun balasannya adalah cahaya abadi yang akan menuntun kita saat semua cahaya di dunia ini sudah tidak lagi berguna bagi kita. Maka jika engkau mendengar pesan ini, janganlah menunda lagi. Mulailah langkah kecilmu malam ini untuk membangun cahaya akhiratmu sendiri. Bangunlah meski hanya sebentar untuk mengatakan, "Ya Allah, aku kembali kepadamu. Terimalah aku dan jagalah aku pada hari ketika semua manusia gelisah." Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari hamba-hamba yang wajahnya bercahaya di padang mahsyar, memudahkan langkah kita di atas sirat, dan mengumpulkan kita semua dalam rahmat dan surganya yang luas. Amin.